kita tidak bisa berasumsi apakah dia terlibat atau tidak, ya periksa. Ya, apakah dia TNI atau bukan TNI, ya periksa peristiwanya. Dan kalau dia TNI, ya libatkan POM. Ya. Awal sampai Juni 1 tahun itu berapa kali? 24 kebetulan Check-in di hotel wilayah Jakarta. wilayah Jakarta. Maka sudah diperjalan. Dari pihak keluarga bersedia menerima semua diberikan fakta yang terungkap. Ya dari pihak keluarga, kalau mengatakan itu ada privacy, ya itu bukan privasinya. Tadi dibuka ternyata privasinya itu adalah checking. Sekarang begini, saya nambah, ada orang yang meninggal. Segala satu penyebab yang memungkinkan timbulnya motif atas dugaan pembunuhan itu wajib digali. Kenapa kami sarankan keluarga untuk terbuka dan siap menerima konsekuensinya supaya tidak ada pembatasan dalam mengupayakan bukti yang memungkinkan berhubungan dengan pelaku. Itu esensinya. Bang, kita tahu kan perempuan Farah ini suaminya TNI ya. Dari pengacara, apakah ada dugaan keterlibatan oknum TNI dari kasus kematian ini? Saya sudah sampaikan tadi pada pihak penyidik, periksa semua ini, termasuk suami. Ya kan? Kita tidak bisa berasumsi apakah dia terlibat atau tidak, ya periksa. Ya kan? Kalau apakah dia TNI atau bukan TNI, ya periksa peristiwanya. Dan kalau dia TNI, ya libatkan POM. Ya. Itu. Nah, kemudian pertanyaan mendasar kami adalah apa hubungannya check-in dengan kematian? Itu kan pertanyaan mendasar. Hubungan check-in dengan kematian itu apa? Adakah check-in itu menyebabkan kematian? Lucu mungkin, Bang. Nah, kalau pemicu kematian, periksa semuanya. Ya kan? Periksa baik itu Farah, diperiksa secara mendalam. Suaminya diperiksa secara mendalam. Ya kan? Dan orang-orang yang mengetahui itu diperiksa secara mendalam. Ya kan? Kemudian hal lain adalah kami minta juga penjaga kos Yuswanto diperdalam pemeriksaan. Pemilik kos juga diperdalam pemeriksaannya. Karena masalah CCTV. CCTV yang mengarah ke kamar almarhum itu tidak ada. Baru dibuka itu pagi jam 8 ketika kamar almarhum akan dibuka. Dan itu pun informasi yang kami sampaikan atas permintaan pemilik kos, atas izin pemilik kos untuk mengarahkan CCTV ke arah kamar. Pertanyaan kami, apakah CCTV itu selama ini tidak pernah mengarah ke arah kamar? Ya kan? Kemudian penghuni kos, ada penghuni kos yang baru 2 bulan. Kemudian setelah peristiwa terjadi, penghuni kosnya itu hilang, pergi. Itu harus diperiksa. Semua yang berkaitan apapun informasinya, kecil apapun kami minta untuk diperdalam supaya terungkap. Kami di sini dalam rangka membantu tugas kepolisian untuk mengungkap. Kami bukan kontra dengan kepolisian, tapi kami sama-sama mengupayakan mengungkap kasus ini secara transparan. Kira itu ya. Kalau dugaan kami dengan hilangnya HP itu, sejak adanya chat itu kemudian HP-nya mati dan hilang, patut dicurigai. Berarti HP itu dalam penguasaan seseorang. Dan sekarang udah canggih, orang bisa cloning, orang bisa hack, perdalam. HP-nya pun kami minta untuk ditemukan agar pemeriksaan bisa betul-betul komprehensif. Saya kira itu. Ada lagi?
yang lainnya. Saya kira Untuk gelar perkara tadi disampaikan kami sampaikan, kami minta untuk jawaban belakang. dari penyidik gimana? Jawaban dari penyidik ya, mereka akan merapatkan untuk itu. Dan satu lagi begini, terkait DNA di dalam lakban. Kan kemarin secara kesimpulan disampaikan tidak ada DNA orang lain selain Arya. Tadi kami sempat gali, ternyata ada 4 sidik jari, di mana hanya satu yang layak untuk dilakukan pemeriksaan dan penelitian. Ada 3 lagi ternyata bekas sidik jari yang tidak bisa diteliti karena tidak layak. Tadi saya sempat tanyakan, apakah sudah bisa disimpulkan bahwa DNA ini bukan DNA-nya Arya? Apa melalui pemeriksaan? Penyidik mengatakan tidak bisa karena memang tidak layak dan tidak diuji dan Karena jarinya rusak. berarti Yang 3 lagi itu rusak. menyimpulkan tidak ada DNA orang lain dengan tidak ditelitinya 3 sidik jari yang lempar tersebut itu juga mungkin perlu diperdalam ke depan oleh penyidik. Seperti itu. Jadi masalah sidik jari itu masalah yang sangat krusial juga. Kami juga baru tahu ada 3 sidik jari yang melekat di lakban itu. Tapi yang bisa teridentifikasi oleh Inavis itu hanya milik almarhum. Yang 3 lagi tidak. Karena itu saya tanya, apakah yang 3 itu tidak bisa teridentifikasi siapa? Atau orang lain? Katakan mereka tidak bisa diorang. Itu ya. Dan satu lagi perlu kami sampaikan, kami minta akses untuk kami pergi sertifikasi. Yang sampai saat ini belum kami diberikan untuk melihat kondisi sesungguhnya kamar tersebut. Ya kan? Kenapa dari Kompas TV Dipo bisa mendapatkan akses? Karena kami selaku prinsipal dari korban langsung, dari pihak korban langsung kok tidak bisa mendapatkan. Nah itu tadi disampaikan oleh penyidik bahwa nanti mereka akan berkomunikasi dengan penyidik. Ya kami tunggu. Ya, kami harapkan tidak berlama-lama kami tunggu dan kasus ini cepat dinaikkan kepada penyidikan. Setelah nanti penyidikan ditemukan unsur pidana, silakan dilanjutkan. Kalau tidak ditemukan unsur pidana, syaratnya itu silakan dinantikan, ya kan? Karena itu aja.